Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my beloved students. Good morning, sir. How are you doing this good day? We are feeling so great, sir. Okay, thank you. Now, are you ready to learn English now? Of course, we are, sir. Before we start our lesson, let's check the cleanliness of our classroom. Coba dicek dulu kebersihannya. Kalau ada sampah-sampah yang berserakan, kalau diambil, dititip, dibuang ke tong sampah. And don't forget to check your uniform as well. Coba cek juga kerapian pakaiannya. Apakah sudah rapi? Is it ready to start the class? Yes, it is, sir. Thank you. Now I think we can start now. Leader of the class, please. Attention, everybody. Stand up, please. Greet our teacher. Good morning. Sit down, please. Before we start to study, let's pray. Finish. We are ready, sir. Okay, thank you, boy. Now I will check the attendance of our class first. Who is absent today? Nobody, sir. Nobody? Nobody but you. Nobody but you. Nobody is absent. Nobody is absent. Nobody. Okay, thank you. Now, before we discuss our learning activity today, to reflect our nationalism, let's sing one of our national anthem, Garuda Pancasila. Please stand up, everybody. Okay, sit down, please. Thank you, terima kasih. Now, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, before we start, do you still remember about our lesson last meeting? Apakah masih ingat dengan pembelajaran kita di pertemuan yang lalu? Tentang apa? Masih ingat? Tentang connective, terus adverb and imperative sentence. Now, untuk mengecek apakah kamu masih ingat pelajaran yang lalu atau tidak, coba I wanna ask you, Vero, do you still remember what connective is? Connective is what that combines or connect clauses or sentences. Iya, right ya. Connective adalah kata yang menghubungkan antara satu klausa dengan atau kalimat yang lain. Okay. Now about imperative sentence. Can you explain to me, Stephanie, what is imperative sentence? Imperative is a sentence that expresses command, request, or instruction to imply an object. Good job. Oke, mantap. Berarti masih ingat. Dan yang terakhir coba satu orang lagi. Can you give me the example of imperative sentence, Tiara? Put your book in the bag. Put your book in the bag. Good. Mantap. Berarti give applause for all of us. Ini artinya pembelajaran yang kita lakukan di pertemuan yang sebelumnya itu tidak sia-sia. Artinya kamu masih bisa mengingat apa yang kamu pelajari. Karena memang penting untuk mengingat semua yang kita pelajari. Jadi jadikan semua yang kita pelajari di hari-hari sebelumnya, baik itu kemarin,
minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu itu menjadi pengalaman yang baik loh. Ya, bisa pengalaman yang baik atau buruk itu akan jadi pelajaran buatmu untuk menghadapi masa yang akan datang. Nah, sama seperti yang baru saya jelaskan, pembelajaran kita yang lalu juga akan berguna untuk pembelajaran kita yang sekarang. Kemarin di minggu yang lalu saya sudah ingatkan, saya kasih gambaran tentang apa materi kita hari ini. Masih ingat semua? Apa yang akan kita bahas hari ini tentang apa? Prosedur teks, iya, prosedur teks. But before that, sebelumnya saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke teori, ya. Sebelum masuk ke topiknya, saya mau tanya, have you had your breakfast today? Apa semua sudah sarapan? Yes, Sudah sarapan semua, good. What do you eat for your breakfast this morning? Sarapan apa tadi pagi? Ada yang fried rice, ada yang lain coba. Can you explain to me what is the ingredients of fried rice? Kira-kira bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat nasi goreng? Rice, egg, chili, oil dan lain-lain, ya banyak. And do you know the steps to make it? Ada yang kira-kira tahu cara membuatnya? Pertama apa yang kita lakukan? Setelah itu diaduk, baru tambahkan bumbu-bumbu yang lain seperti sajiku dan lain-lain, baru biarkan sampai matang. Setelah itu finally fried rice ready to serve. Selesai itu siaplah disajikan nasi goreng. Oke, itu salah satu contoh. Dan apa yang baru saja kita jelaskan tadi, kita jabarkan, itu adalah the things that the procedure text contains. Apa yang harus ada di dalam isi prosedur teks. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke materi inti, coba look at the screen, lihat dulu di layar. Saya sudah menyediakan learning objective. Learning objective atau tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, from the reading and viewing element, dari elemen membaca dan memirsa, membaca dan memirsa. Apa yang harus kamu capai dalam pembelajaran ini? You should be able to analyze procedure text to comprehend implicit information in the text such as definition, purpose, structure, and language features. Artinya, setelah dari dalam pembelajaran ini, kamu harus mampu nanti menganalisis teks prosedur untuk memahami informasi yang tersirat di dalam teks. Seperti apa? Definisi, pengertian ya. Kedua, struktur dan unsur kebahasaan. Jadi setelah ini nanti kamu harus mampu menganalisisnya. Lalu yang kedua, from the writing and presenting element, dari elemen menulis dan menyajikan. Yang harus kamu capai adalah you should be able to present procedure text using simple and compound sentence. Untuk menyajikan teks prosedur menggunakan kalimat sederhana dan kalimat majmuk. Understand ya? Setelah itu, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran buku kita, coba kita mau melakukan stop teknik dulu. Ya, stop teknik itu adalah teknik untuk meningkatkan konsentrasi penuhmu supaya mengabaikan hal-hal yang tidak penting, supaya fokus pada satu tujuan. Coba semua duduk relax. Semua relax. Jangan ada yang bungkuk, coba tegakkan duduknya. Letakkanlah tanganmu di atas lutut atau di atas pahamu. Sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata. Oke, fokus coba. Stop adalah teknik singkatan dari S-nya itu stop, berhenti. Artinya berhentilah melakukan sesuatu yang sedang melakukan saat ini. Semua masalah yang ada di kehidupanmu coba dibuang, ya. Semua kosongkan dulu pikiranmu, karena nanti pikiranmu akan kita isi dengan pembelajaran hari ini. Coba dikosongkan, relax ya. Lalu stop itu singkatan dari S-nya stop, T-nya adalah take a deep breath yang artinya tarik nafas.
Ya, tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, perlahan ya. Sekali lagi, tarik nafas, keluarkan, buka mata. Oke. Sekarang coba singkatannya tadi kan STOPP-nya adalah proceed. Mari kita lanjutkan apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita hari ini adalah untuk memahami tentang teks. Ya, jadi itu aja fokus kita. Jangan pikirkan dulu masalah-masalah yang lain. Oke. Sekarang bagaimana rasanya? Agak relax, ya, agak relax. Saya. Oke. Now we are going to the core of our learning process. Kegiatan inti kita hari ini. Oke, saya akan mulai dengan melakukan kind of demonstration. Saya akan melakukan sebuah demonstrasi tentang contoh dari prosedur teks. Sekarang saya butuh, I need a student to help me to act out the instruction I give. Saya butuh seseorang untuk memperagakan instruksi yang saya berikan. Coba Hani bisa bantu Sir. Nah, now we are going to demonstrate about how to make a cup of tea. Yeah, the ingredients we need are a tea bag, okay, sugar, and hot water. The tools we need to make a cup of tea are a cup, a spoon, and a thermos. Now, the steps to make a cup of tea. The first one, place a tea bag into the cup. Place a tea bag into the cup, and then pour the hot water into the cup. Pour hot water into the cup. Okay, and let the tea bag steam. Now, next, add sugar as you please. Add sugar as you please. And then stir until dissolved. Stir until dissolved. Okay, finally, a cup of tea is ready to serve. Give applause for Hani. Terima kasih sudah membantu saya mempraktekkannya. Ya. Jadi setelah kamu melihat demonstrasi tersebut, ya, I want you to watch this video. I want to play a video and you watch carefully. Coba simaklah video ini dengan seksama. Good morning, everyone. Today we are going to learn about procedure text. How to operate rice cooker. Coba diperhatikan ya. Please watch and listen carefully, then answer the question. Third, put the rice into the cooking pot. Make sure to give space for the rice, water, and the expansion. Oke, kamu sudah lihat. Now, the activity I will give you this paper. This paper contains other example of procedure text. Ini berisi contoh lain dari prosedur text. Coba dibaca dengan bagus, dibaca dengan seksama, pahami apa isi dari teks tersebut. Finish? Udah selesai dibaca? Nah, kira-kira udah dapet intinya tentang apa ya? Udah dapet. Now, after viewing the demonstration, after watching the videos, after reading the text, I want you to analyze what you have learned, what you get about what is procedure text. Jadi setelah kamu melakukan mengamati tadi demonstrasi yang sudah dilakukan temanmu, menonton juga video yang sudah tayang, lalu sudah membaca juga teks yang sudah saya berikan, coba saya mau kamu analisis dulu sebenarnya apa teks prosedur. Ya, apa teks prosedur berdasarkan pengamatanmu lewat demonstrasi tadi, lewat video
untuk menganalisis teks sebelum saya mengajarkannya. Ya, coba analisis dulu. Kira-kira apa itu prosedur teks? Dan after you analyze it, I want you to write it down on your workbook. Saya mau kamu tuliskan hasil pengamatanmu di buku tulisan. Silahkan coba. Menurut kami masing-masing ya, jangan ada yang ragu itu jawabanmu sehingga kamu terpengaruh dengan jawaban kawanmu. Jangan. Ya, saya mau pemikiranmu sendiri, hasil pemikiranmu sendiri tentang yang kamu amati tadi. Apa itu prosedur teks coba? Kalau dari contoh-contoh yang saya kasih. Okay, now pay attention to me. Coba perhatikan. I want you to share your information in your group. Jadi kan kemarin sudah saya bagi kan grupnya berdasarkan yang minggu kemarin sudah saya bagi. Ini udah berdasarkan grup semua. Sudah ya. Jadi saya mau selanjutnya you share your ideas to your teammates. Saya mau kamu share informasi, share idemu, share pendapatmu kepada rekan-rekanmu satu tim. Kira-kira coba lihat jawaban kawanmu. Apakah sama dengan grupmu atau tidak? Apakah ada yang berbeda ya kan? Coba dibandingkan dulu pemikiranmu dengan pemikiran teman-temanmu. Apa itu teks prosedur menurut kalian? And then I will give you this. Ini your worksheet ya. Ini LKPD-nya. Ini yang harus kamu lakukan, harus kamu kerjakan dalam grup. Apa tugas-tugasnya? Lihat, silakan dibaca. Read carefully. Satu kelompok, satu ya. Ini yang harus kamu. Now I will explain about the instruction given in the worksheet. Saya akan jelaskan apa tugas-tugas yang ada, instruksi-instruksi apa yang ada di LKPD itu. Yang pertama bisa kamu lihat ya, lihat bersama, coba lihat bersama. Number one, analyze the example given by a teacher about prosedur text. Tadi sudah melakukan analisislah contoh-contoh yang sudah dikasihkan oleh kasihkan tadi ya tentang demonstrasi, tontonan video dan teks. Apa itu prosedur teks? Lalu the second one, yang kedua, search for the information for all the English you have, discuss it to your group, dan answer the question. Coba setelah itu kamu berdiskusilah untuk mengumpulkan informasi. Coba dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Boleh kau lihat dari buku. Buku itu sudah saya sediakan 3 jenis buku yang bisa kamu cari informasinya tentang teks prosedur. Lalu bisa juga kamu menggunakan internet, bisa browsing ya, bisa browsing. Yang bawa handphone semua ya. Ya boleh di search dari browser. And then boleh juga dari pengalaman teman-temanmu. Siapa tahu ada yang sudah pernah belajar tentang prosedur teks atau ada yang sudah mencari duluan apa itu teks prosedur. Silakan. Nanti after that you should make a procedure text. Yang ketiga ya, tugas ketiga, make your procedure text about the activity you like. Ya, boleh buat teks prosedur, buat produk teks prosedur dengan sesuatu aktivitas yang kamu sukai. Bebas, saya bebaskan kamu memilih apa. Dan saya sudah ingatkan di pertemuan kemarin untuk membawa bahan-bahan yang kamu perlukan. Dari bawah semua? Dan coba dikeluarkan, disiapkan, coba. Ya. Oke, good. Ini dari play. Oke, silakan 15 menit bisa ya. Ini buat apa ya? Buat apa nih? Mango smoothie. Produknya apa? Oh, hiasan dinding nih ya? Oke, mantap. Kerjakan 15 menit ya. Waktunya nanti kamu kerja. Ini membuat apa rencana? Necktie. Produknya apa? Video. Oh, membuat video. Oh, mantap, good. Silakan kerjakan 15 menit. Bisa siap itu 15 menit? Bisa. Oke, good. Mohon boleh ya dalam bentuk apapun sesuai dengan kreativitasmu. Boleh video, boleh jurnal, poster, atau lain-lain. Yang penting hasil kreasimu sendiri. Dan jangan lupakan analisis yang tadi ya, analisis teks prosedurnya juga dikerjakan. Kalau nanti untuk mempresentasikannya, yang pertama harus kamu jelaskan adalah hasil analisismu dulu. Apa itu pengertiannya, apa itu tujuan, struktur dan unsur bahasaan.
setelah itu baru jelaskan produk. Jadi ada dua yang kau jelaskan ya, di sini ya. Oke, finish ya. Kita mulai. Oke ya, sebelum kita mulai presentasi, coba we are gonna do a butterfly claps. Butterfly claps now. Oke, kita mulai ya, siap semua? Kelompok writing siap-siap? Oke, yuk kita mulai. Butterfly claps. 1, 2, 3. Finger five, finger five. Finger four, finger four. Butterfly. Finger three. Okay, okay. Finger two. Cheese. Finger one. Oke, kita mulai presentasinya. Yuk, kelompok the first group who gonna present the product is listening group. Silakan, Mas Ju. Moderator. Good morning, everybody. Morning. We are from listening group and we want to present our product. About how to type necktie. Oke. And the explanation will be delivered by Anissa. Loud ya, louder. Kuat aja jelaskannya. Definition of the prosper text. Prosper text is a type of the text of that provides a step-by-step explanation of how to do something on the text. Oke, finish. Lanjut. Produknya diperkenalkan. The We product. want to Present our product. present our product. Apa produknya? Video. Oke, lihat. Hello everyone, today we want to tell you how to tie a necktie and the materials is style. First, the tie around your neck. Second, first the white end above the thinner end. Then, run the white end under the tie and pull it across again. Oke, give a applause for the silakan balik ke sini. Saya mau tanya-tanya dulu sedikit. Oke, for the first group, I wanna ask something to you. About the product you have made, what is the purpose or social function of your procedure text? Apa tujuan pembuatan teks itu? Purpose or social function of our product is to tell the readers about how to tie a necktie. Okay, good. How to tie a necktie. Ada dari other group who wants to give a comment or question? Ada dari grup lain yang mau memberikan soal atau memberikan pertanyaan atau kritik atau suggestion? What adverbs did you use in your text? Adverb apa yang digunakan dalam teks? Around your neck, Around your neck, over the thinner end, over the thinner end, across, through, through the center. through the center. Oke, ada 4 adverb yang digunakan. Oke, good. Oke, selesai itu aja. Oke, give applause to the listening group. Apa produknya? How to set up a tent correctly. Produknya dalam bentuk apa? Poster. Oke. Produknya apa yang kamu buat? How to make a mango smoothie. Ini produknya apa? Wall decoration, hiasan dinding ya. Ya, oke, silakan. Thank you for the compliment. Terima kasih. Give applause for writing group. I'm really proud of you. Saya sangat bangga dengan kalian ya. Ternyata you have a success. You are success to make a product about procedure text. Ternyata kamu bisa membuat procedure text dengan baik. Kamu bisa menganalisis teks itu yang saya berikan contohnya dengan baik dan itu sangat membanggakan. Ayo teman, give a big applause for all of us. Coba. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy
And you're really gonna show it. You're happy and you know it. Clap your hands. Oke, pembelajaran kita selesai. Sekarang as a conclusion, untuk sebagai kesimpulan saya akan menyamakan konsep. Sekarang definisi dari teks prosedur adalah type of text that explain how to do something by providing step-by-step set of instruction. Teks prosedur adalah tipe teks, jenis teks yang menjelaskan tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan menyediakan langkah demi langkah atau serangkaian instruksi. Ya, itu teks prosedur. Apa purpose-nya atau social function-nya? Tujuannya apa? To provide clear direction to the readers about how to do something, untuk menyediakan arahan yang jelas kepada pembaca tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, generic structure, struktur umum dari teks prosedur ada 3 apa aja? Goal atau aim, ya, yang berisi tujuan. Lalu materials, list of tool, daftar dari alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu. And then steps, langkah-langkah. Oke, jadi ada 3 generic structure-nya, ingat. Lalu selanjutnya, unsur kebahasaan yang ada dalam teks prosedur biasanya menggunakan imperatif. Ada simple present tense, berarti kata kerja yang digunakan kata kerja bentuk pertama. Connective, kata verb, and action verb, kata kerja aksi. Dan selesai, inilah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. To our reflection, untuk menguji, untuk sebagai refleksi pembelajaran kita, coba buka semua handphonenya. I have sent you a link. Saya sudah mengirimkan link quiz di situ. Kamu akan mengerjakan quiz tentang prosedur tes. Yang udah selesai di screenshot. Oke, now perhatian seperti kemarin semua ya. Perhatian kemarin kita selesai, sudah habis pembelajaran. Sekarang untuk pengalaman bermakna, apa sebenarnya tujuan kita belajar ini? Setelah belajar tentang prosedur teks, apa sih pengalaman berharga yang bisa kita dapat? Ya, contohnya dengan pembelajaran ini saya harap kamu bisa lebih terlatih lagi dalam menggunakan bahasa Inggris ketika membuat langkah-langkah kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Dan satu lagi, ini akan membantu kamu, ini akan sangat membantu kamu teks prosedur ini untuk kamu lebih memahami kertas-kertas petunjuk dari ketika kamu membeli produk. Now, as your reflection, sebagai refleksi pembelajaranmu, saya coba ambil kertas lembar, tuliskan pengalaman apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kamu. Pengalamannya nggak usah bahasa Indonesia aja, boleh ya. Pembelajaran ini apa kesulitan yang kamu dapat, ya. Lalu tuliskan juga saran untuk kedepannya, bagaimana seharusnya saya mengajar supaya bisa kamu lebih paham. Oke. Ya, nggak usah digunting-gunting, langsung aja dibuat. Thank you for your attention and interest in learning this topic. Saya ucapkan terima kasih karena kamu mau dengan semangat dan antusias mempelajari topik yang saya ajarkan hari ini. Harapannya semoga kalian jangan pernah berhenti belajar, terus belajar, dan jangan belajarlah dari pengalaman-pengalamanmu sebelumnya. Jadikan semua pengalamanmu yang kamu lalui itu sebagai pelajaran untuk memasuki masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, and I say thank you, and in the last I say good morning everybody. Good morning.